محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat serta karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan. Alhamdulillah. Tak lupa, sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang masa remaja Rasulullah. Sebuah keniscayaan membaca kembali sirah Nabi Muhammad SAW ketika remaja, dengan semangat untuk mengambil pelajaran di dalamnya. Dari usia 11 tahun hingga 25 tahun, Rasulullah SAW mengalami beberapa peristiwa syarat makna bagi setiap remaja yang mau meneladaninya. Pertama, pengalaman berniaga. Pada masa kecil, beliau sudah terbiasa mandiri membantu pamannya Abu Thalib dengan cara menggembalakan kambing. Nabi Muhammad SAW menggembala kambing milik kerabat dan orang-orang Mekah di sekeliling gurun untuk mencari rumput. Gaji yang didapatnya pun diberikan pada pamannya. Menginjak remaja, tepatnya pada usia 12 tahun, beliau memiliki pengalaman berdagang dengan pamannya ke luar negeri. Dalam perjalanan inilah keduanya bertemu dengan pendeta Nasrani bernama Buhairah yang melihat tanda-tanda Nabi terakhir pada diri Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sangat bersemangat dan tekun dalam bekerja. Ia belajar cara berdagang dan melayani pembeli dengan baik. Sikapnya yang sopan dan ramah, wajah dan paras beliau yang tampan dan bersih semakin membuat masyarakat di negeri Syams tertarik dan simpati kepada Nabi Muhammad SAW. Berdagang bersama pamannya ke negeri Syam merupakan pengalaman pertama bagi Nabi. Selama ini, ia hanya tahu mengembala kambing di gurun pasir. Dengan sifat dan sikapnya yang baik, sangat membantu dalam pekerjaan tersebut. Yang kedua, pengalaman berperang. Terjadinya peristiwa perang Fijar antara Bani Kinanah bersama Quraisy dan Bani Qais Ailan yang terjadi pada bulan-bulan yang dimuliakan. Keluarga keturunan Qais yang bertujuan untuk memerangi para pendurhaka yang melanggar kesepakatan. Perang ini terjadi di Naklah, sebuah tempat yang berada di antara kota Mekah dan Taif. Saat ini, usia Nabi menginjak 15 tahun. Dalam usia yang demikian muda, maka keikutsertaan Nabi dalam perang Fijar bukanlah ikut bertempur. Beliau hanya bertugas mengumpulkan panah yang datang dari pihak musuh ke garis kaum Quraisy. Ketiga, pengalaman diplomasi. Di tahun yang sama pasca kembali dari peperangan Fijar, dihelat perjanjian yang menambah pengalaman Nabi Muhammad SAW dalam masalah diplomasi dan negosiasi di kediaman Abdullah bin Jud'an. Perjanjian itu diabadikan sejarah dengan istilah Hilfu al-Fudul. Sedemikian terkesannya Nabi sampai-sampai beliau berkomentar, "Perjanjian itu lebih aku sukai daripada unta merah, kendaraan elit waktu itu. Andai kata aku diundang untuk perjanjian itu semasa Islam, tentu aku akan memenuhinya." Yang keempat adalah pengalaman bisnis. Saat berusia 25 tahun,
beliau diamanahi Khadijah untuk mendagangkan dagangannya ke negeri Syams. Khadijah merasa yakin kepada beliau karena di Mekah ia dikenal sebagai pemuda yang amanah dan jujur dalam berbicara. Kedua modal itulah yang ternyata membuatnya mendapat keuntungan yang luar biasa melebihi orang-orang biasanya. Kelima, menikahi Khadijah. Di usianya yang ke-25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah dengan mas kawin 20 ekor unta muda. Uniknya, pada waktu itu, tidak seperti pada umumnya, beliaulah yang dilamar oleh Khadijah. Khadijah berusia 40 tahun, yang pada masa itu dia merupakan wanita yang terpandang, cantik, pandai, dan sekaligus kaya. Dia adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah singkat cerita masa remaja Rasulullah. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan meneladani sifat dan sikap dari beliau. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.